lepas melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat sore. Majelis Jemaat GPIB BTL Bandung mengucapkan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dan simpatisan dalam ibadah keluarga pada hari Rabu minggu kedua sesudah Pentakosta, dan ibadah keluarga pada sore hari ini bertemakan kasih dan berkat berpadu berdasarkan bacaan Kejadian 48 ayat 15 sampai 22. Allah memilih dan menetapkan orang berdasarkan kedaulatannya. Namun Ia juga memilih dan menetapkan orang dengan melihat kesungguhan, kemurnian, dan kasih mereka, bukan berdasarkan kedudukan, posisi, atau status mereka dalam keluarga dan masyarakat. Orang percaya dipanggil dan diutus Tuhan untuk menerima berkat-Nya dan menyampaikan berkat itu melalui pelayanan dan kesaksian hidupnya yang baik. Allah di dalam Kristus telah menetapkan gerejanya untuk melayani dan bersaksi bagi kemuliaan nama-Nya. Sebagai orang yang telah menerima amanat Kristus, marilah kita senantiasa hidup dalam kesungguhan hati, melaksanakan amanat-Nya melayani dengan hati yang penuh kasih, dan bersaksi dengan hati yang murni. Hiduplah sebagai orang yang menjadi berkat. Kiranya Roh Kudus mendiami hati kita dan memerintah selamanya. Mari kita beribadah supaya kita tahu di dalam Tuhan Yesus apa yang kita butuhkan. Pemberita firman pada ibadah keluarga saat ini adalah Pendeta Christina Panggabean Sipasulta. Kiranya ibadah online ini menyenangkan hati Allah dan membawa kebahagiaan dalam rumah tangga kita semua. Marilah kita menyambut firman Allah yang menghampiri Bapak, Ibu, Saudara di rumah kita masing-masing dengan menghadap Tuhan serta memuliakan nama-Nya karena kasih setia-Nya atas kita.
diberikannya lagu indah dan merdu. Gembira hatiku bernyanyi baginya. Oh, betapa indahnya. Mari bersamaku bernyanyi bergema, memuliakan namanya. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau maha baik, Tuhan yang maha kudus, Engkaulah yang menciptakan kami dan seluruh isi bumi ini, yang menopang kami dalam segala hal, sehingga bersamamu kami dapat hidup dan memperbaharui segala sesuatu dalam kehidupan kami. Dalam kebaikan-Mu, Engkau mengutus Yesus Putramu dan Roh Kudus telah Engkau tanamkan ke dalam hati kami. Kami sayang-Mu begitu besar bagi kami, sehingga dalam kuasa-Mu Engkau mengutus Putramu menjadi pelindung bagi kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, yang telah memberi berkat ilahi kepada kami, manusia yang lemah dan berdosa ini. Dengan karya-Mu kami memperoleh rahmat, berkat, dan segala usaha kami dapat berjalan dengan baik. Engkau selalu hadir untuk menopang dan membangkitkan kami dari keterpurukan dan kerapuhan, dan ketika kami jatuh, Engkau menyelamatkan kami dengan perantaraan Putramu Yesus Kristus. Tuhan kami yang maha baik, ulurkan tangan suci-Mu di atas kami, agar kami dapat membalas segala kebaikan-Mu dan berkat-Mu dengan tulus dalam hidup keseharian kami. Ya Allah, kuatkanlah kami dengan firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan dalam ibadah keluarga ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini adalah dari Perjanjian Lama, yaitu Kejadian pasal 48 ayat 15 sampai dengan 22 yang menyatakan, sesudah itu diberkatinyalah Yusuf, katanya, nenekku dan ayahku Abraham dan Ishak telah hidup di hadapan Allah. Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang. Dan sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya, dialah kiranya yang memberkati orang-orang muda ini. Sehingga namaku serta nama nenek dan bapakku, Abraham dan Ishak, termasyur oleh karena mereka. Dan sehingga mereka bertambah-tambah menjadi jumlah yang besar di bumi. Ketika Yusuf melihat bahwa ayahnya meletakkan tangan kanannya di atas kepala Efraim, hal itu dipandangnya tidak baik. Lalu dipegangnya tangan ayahnya untuk memindahkannya dari atas kepala Efraim ke atas kepala Manasye.
Katanya kepada ayahnya, "Janganlah demikian ayahku, sebab inilah yang sulung. Letakkanlah tangan kananmu ke atas kepalanya." Tetapi ayahnya menolak. Katanya, "Aku tahu anakku, aku tahu. Ia juga akan menjadi suatu bangsa, dan ia juga akan menjadi besar kuasanya. Walaupun begitu, adiknya akan lebih besar kuasanya daripadanya, dan keturunan adiknya itu akan menjadi sejumlah besar bangsa-bangsa." Lalu diberkatinyalah mereka pada waktu itu, katanya, "Dengan menyebutkan namamu lah, orang Israel akan memberkati. Demikian, Allah kiranya membuat engkau seperti Efraim dan seperti Manasya." Demikianlah didahulukannya Efraim daripada Manasya. Kemudian berkatalah Israel kepada Yusuf, "Tidak lama lagi aku akan mati, tetapi Allah akan menyertai kamu dan membawa kamu kembali ke negeri nenek moyangmu. Dan sekarang aku memberikan kepadamu sebagai kelebihanmu daripada saudara-saudaramu suatu punggung gunung yang kurebut dengan pedang dan panahku dari tangan orang Amori." Demikianlah pembacaan kita hari ini. Terpujilah Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ibu bapak saudaraku, mungkin kita sering mendengar orang berkata, diberkati untuk menjadi berkat. Ungkapan ini nampaknya sesuai dengan apa yang dialami oleh Yakub dan keturunannya, sebagaimana disaksikan oleh Alkitab, secara khusus kitab Kejadian. Dalam perikop bacaan kita dikisahkan bahwa Yakub menjalani hari tuanya dengan segala berkat yang dari Tuhan. Ia dikaruniai umur panjang, berlimpah harta kekayaan, juga keturunan. Dan hal yang paling membanggakan Yakub adalah ketika ia berjumpa dengan anak kesayangannya Yusuf, yang disangkanya sudah mati. Di akhir hidup Yakub, ia tidak saja memberkati Yusuf, anaknya, seperti yang dikisahkan dalam perikop, satu perikop di atas perikop bacaan kita di hari ini, tetapi Yakub juga memberkati anak-anak Yusuf, Manasye dan Efraim. Yakub mengisahkan tentang Tuhan Allah yang maha baik, serta perbuatan-perbuatan Tuhan, juga kesetiaan Tuhan pada janji-janjinya kepada Yakub, kepada ayahnya Ishak, dan juga kepada kakeknya, yang dia juga sendiri alami, bahkan juga yang dialami oleh keturunannya. Apa yang dia saksikan itu nampak dalam perikop bacaan kita. Di pasal yang sama, ayat 3, ayat 15c, sampai dengan ayat yang ke-16. Bahwa Allah yang sudah menyertai Yakub di Luz, Kanaan, Allah yang sudah menjadi gembala bagi dia, yang sudah menuntun dia, Allah yang sudah melepaskan dia dari bahaya, bahkan juga tentunya Allah yang setia dari awal sampai selama-lamanya. Maka Allah yang sama, Allah itulah yang akan memberkati orang-orang muda. Dalam hal ini Manasye dan Efraim. Setelah Yakub memberkati cucunya Manasye dan Efraim, dia meninggal. Bapak Ibu Saudaraku, ending hidup Yakub luar biasa membanggakan, membahagiakan, dan saya kira menjadi dambaan setiap orang. Bahwa setiap orang mengharapkan bukan saja hidupnya diberkati, tetapi hidupnya
bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Tentunya bukan saja dirinya, tetapi juga keturunannya menikmati berkat dan juga bisa membagikan berkat. Itulah Yakub, luar biasa. Nah, pertanyaannya Ibu Bapak Saudaraku, berkat apa saja yang Yakub berikan kepada Efraim dan Manasye? Ya. Yang kedua, pertanyaannya, mengapa anak-anak dari Yusuf saja yang diberkati secara khusus? Kan ada anak-anak Yakub yang lain. Mengapa anak-anak Yusuf seolah dispesialkan oleh Yakub, diberkati dengan berkat yang khusus? Bapak Ibu Saudaraku, di ayat yang kelima, bacaan kita yang sudah dibaca tadi dikatakan begini. Maka sekarang kedua anakmu yang lahir bagimu di Mesir, sebelum aku datang kepadamu ke Mesir, akulah yang empunya mereka. Akulah yang empunya Efraim dan Manasye, sama seperti Ruben dan Simeon. Ya. Akulah yang empunya mereka. Akulah yang akan empunya Efraim dan Manasye, sama seperti Ruben dan Simeon. Bapak Ibu Saudaraku, kalimat ini mau menunjukkan kepada kita bahwa Yakub mengadopsi anak-anak Yusuf, Efraim dan Manasye dan Efraim sebagai anaknya. Manasye dan Efraim itu anak-anak Yusuf. Dan kemudian Yakub mengadopsi anak itu, cucunya menjadi anak. Itu makna dari kalimat yang disampaikan di ayat yang kelima. Pertanyaannya, mengapa Efraim atau Manasye dan Efraim harus diadopsi dari cucu menjadi anak? Bahkan dikatakan setara dengan anak Yakub yang paling tua, Ruben, dan yang kedua, Simeon. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, Efraim dan Manasye adalah warga negara Mesir. Ibunya Asnat, anak dari Potifera, imam di On. Dan ayahnya Yusuf adalah penguasa Mesir di bawah Firaun. Ya, punya kedudukan di bawah Firaun, itu Yusuf. Secara hukum darah atau yang dikenal dengan ius sanguinis, Efraim dan Manasye adalah warga negara Mesir karena mereka lahir dari seorang ibu warga negara Mesir dan ayah yang karena jabatannya sebagai penguasa di Mesir, dia dijadikan sebagai warga negara Mesir. Maka hukum ius sanguinis, hukum darah, secara otomatis anak-anak Yusuf dan Asnat, yaitu Efraim dan Manasye, adalah warga negara Mesir. Ini berarti, Bapak Ibu Saudaraku, Efraim dan Manasye warga asing bagi keturunan Yakub. Ini berarti Efraim dan Manasye tidak mendapat bagian dalam tanah warisan Kanaan sebagaimana berlaku untuk keturunan Yakub. Karena itu, Yakub mengubah status Efraim dan Manasye, mengadopsi Efraim dan Manasye dari cucu menjadi anak. Yang tadinya Efraim dan Manasye ada di bawah kuasa Yusuf sebagai papa, sekarang setelah diadopsi, Efraim dan Manasye ada di bawah kuasa Yakub. Ya. Bapak Ibu Saudaraku, kalau tidak diubah, pasti Efraim dan Manasye tidak mendapat tanah warisan di Kanaan. Itu berarti rencana Allah terputus sampai di situ. Karena itu, Yakub mengubah status itu seperti yang kita baca di ayat yang kelima tadi. Dengan status itu dirubah dari cucu menjadi anak, maka Efraim dan Manasye bisa mendapatkan bagian atau mereka menjadi ahli waris, pewaris tanah Kanaan. Karena mereka adalah anak-anak Yakub. Bapak Ibu Saudaraku, apa makna
semuanya itu buat kita. Bahwa status hukum darah dari Efraim dan Manasye, menurut hukum darah mereka tidak bisa mendapat bagian dari tanah Kanaan. Kalau status mereka tetap anak-anak Yusuf. Karena itu ada perubahan. Supaya mereka bisa mendapatkan warisan di tanah Kanaan. Status hukum darah tidak lebih besar dari hukum anugerah yang Allah berikan. Bahwa hukum anugerah lebih tinggi daripada status hukum darah. Itu maknanya buat kita. Bahwa Allah lah yang punya kuasa untuk menganugerahkan kepada setiap orang, siapa saja yang kepadanya dia berkenan atas kehidupannya. Walaupun situasi saat itu, kondisi saat itu, peradaban pada waktu itu mengharuskan seseorang secara hukum darah sesuai menjalani kehidupannya, sesuai dengan apa yang terjadi pada waktu itu. Tetapi semuanya bisa dikalahkan dengan hukum anugerah yang dari Allah. Karena itu tadi. Karena itu Yakub mengangkat kedua cucunya menjadi anaknya. Bahkan dikatakan setara dengan Ruben dan Simeon. Akulah yang akan empunya mereka. Bapak Ibu, ini seperti materai yang diucapkan, ya. Materai yang diucapkan bahwa status Efraim dan Manasye tidak bisa disangsikan bahwa dia adalah anak-anak Yakub. Efraim dan Manasye adalah anak Yakub yang punya hak untuk menerima warisan di tanah Kanaan. Bahkan mereka disejajarkan dengan Ruben dan Simeon. Ruben dan Simeon itu anak sulung dan anak yang kedua. Dalam tradisi masyarakat Israel, anak sulung itu punya berkat khusus, ya. Punya berkat khusus. Anak kedua pun juga punya berkat khusus. Nah, si cucu yang diadopsi jadi anak disetarakan dengan anak sulung dan anak yang kedua. Artinya, cucu yang punya darah Mesir, bukan keturunan Yakub, diberikan posisi yang luar biasa. Luar biasa, ya, Bapak Ibu Saudara, berkat yang diterima oleh Efraim dan Manasye. Mengingat Yusuf penguasa di Mesir, dan Yusuf bukan hanya soal penguasa, tetapi dia beristrikan orang Mesir, ya. Pasti sesungguhnya dia tidak mendapatkan apa-apa, dia adalah orang asing. Tetapi karena hukum anugerah Allah itu mengubah status Efraim dan Manasye sehingga anugerah Allah mengalahkan hukum manusia. Setinggi apapun hukum manusia, anugerah Allah berada di atas segala-galanya. Nah, persoalannya kenapa anak-anak Yusuf saja yang diberkati? Dikatakan ayat yang kelima, sebelum aku datang kepadamu ke Mesir. Jadi berkat khusus itu hanya diperuntukkan buat anaknya Yusuf, Efraim dan Manasye. Tidak diluaskan kepada cucu-cucu Yakub yang lain. Sebelum aku datang kepadamu di Mesir. Jadi dua cucu inilah yang diberikan berkat khusus oleh Yakub. Luar biasa. Kasih Allah yang berpadu dengan berkat yang luar biasa diterima oleh Efraim dan Manasye. Bapak Ibu Saudaraku, lalu kemudian kita lihat lagi. Pada saat Yakub memberkati Efraim dan Manasye, ada hal yang perlu kita perhatikan dan menjadi pembelajaran buat kita. Di ayat yang ke-13, kalau kita baca di ayat yang ke-13, Bapak Ibu bisa baca di situ. Yusuf berpikir karena ayahnya tidak bisa melihat lagi, maka dia bermaksud menolong ayahnya untuk menempatkan Manasye di sebelah tangan kanan Yakub, dan karena dia sulung ya Manasye, dan Efraim ditempatkan di sebelah tangan kiri Yakub. Yusuf berpikir karena bapaknya sudah buta dan sudah tidak bisa lagi melihat, sehingga Yusuf menolong bapaknya.
supaya Manasye mendapat berkat hak kesulungan dan Efraim mendapat berkat yang kedua sebagai anak bungsu. Bapak Ibu Saudaraku, tindakan Yusuf ini mau menjelaskan pemahaman umum yang berlaku pada waktu itu, bahwa anak tertua mendahului anak bungsu, bahwa anak tertua harus didahulukan melebihi anak bungsu. Mereka yang sulung, anak yang sulung harus diberkati dengan tangan kanan sebagai simbol kebahagiaan, kemujuran, dan berkat yang lebih kuat daripada anak bungsu. Bapak Ibu Saudaraku, tindakan Yusuf ini mau menjelaskan kepada kita tentang ketidakpahaman Yusuf mengenai anugerah Allah. Bahwa anugerah Allah itu tidak bisa terbatas. Anugerah Allah itu tidak bisa dibatasi oleh status sulung atau bungsu. Ketidakpahaman Yusuf mengenai keputusan Allah. Yusuf tidak paham mengenai keputusan Allah dalam hal ini dengan tindakan yang dia lakukan. Ketidakpahaman Yusuf mengenai Allah punya kehendak bebas untuk menentukan siapa yang mau dia berkati secara khusus, siapa yang dia berkati secara berkat-berkat yang lain. Yusuf tidak paham dalam hal ini. Bahwa kasih dan anugerah Allah itu mendobrak tingkat usia, status usia, hierarki seseorang. Bapak Ibu Saudara, lihat anugerah Allah yang diterima Yakub, Efraim dan Manasye begitu luar biasa. Apa yang Allah buat tidak mampu dipikirkan oleh Yusuf, karena Yusuf hanya melihat sesuai dengan tradisi yang berlaku pada waktu itu. Yusuf hanya melihat apa yang dilihat oleh manusia. Di ayat yang ke-14, kalau kita melihat dalam perikop kita dikatakan, tetapi Israel mengulurkan tangan kanannya dan meletakkannya di atas kepala Efraim, walaupun ia yang bungsu, dan tangan kirinya di atas kepala Manasye, jadi tangannya bersilang, walaupun Manasye yang sulung. Bapak Ibu Saudaraku, Yakub memberkati kedua cucunya. Dan ketika Yusuf melihat tindakan ayahnya itu, dalam pandangan Yusuf, itu tidak baik, itu tidak benar, dan itu tidak sesuai dengan kaidah yang berlaku. Bahkan Yusuf berkata di ayat yang ke-18, janganlah demikian ayahku, sebab Manasye yang sulung. Karena itu Manasye harus mendapatkan berkat dari tangan kanan, tangan sebelah kanan. Bapak Ibu Saudaraku, sekali lagi kita melihat ketidakmampuan Yusuf untuk melihat rencana Allah. Yusuf hanya melihat apa yang dipahami oleh dia. Yusuf hanya melihat apa yang dipahami oleh manusia. Yusuf tidak sanggup melihat apa yang dipahami oleh Allah melalui tindakan Yakub memberkati dengan tangan bersilang di atas kepala Manasye dan juga Efraim. Yusuf tidak mampu melihat apa yang Allah pikirkan. Bapak Ibu Saudaraku, demikian juga kita manusia. Ya. Kadang-kadang kita hanya mampu melihat apa yang kita pikirkan. Menurut kita benar, menurut kita itulah yang benar. Manusia kadang hanya mampu melihat apa yang ada di matanya, di pikirannya. Tapi dia tidak mampu melihat apa yang ada di pikiran Allah. Kalau menurut dia benar, maka itu sudah pasti benar. Tidak demikian. Kalau menurut kita benar, belum tentu menurut Allah benar. Sehingga yang dipakai bukan ukuran manusia, yang dipakai harus ukuran Allah. Karena itu, Yakub menolak permintaan Yusuf, dan Yakub tetap memberkati Manasye, Efraim dan Manasye. Yakub mengatakan, aku tahu anakku. Aku tahu, ayat yang ke-19, bahwa dalam keadaan yang sudah tua, keadaan kondisi fisik yang sangat-sangat lemah, Yakub
secara sadar menyampaikan berkat itu kepada Efraim dan Manasye. Tindakan Yakub yang tetap memberkati Efraim dengan tangan kanan dan Manasye dengan tangan kiri mau menjelaskan bahwa manusia tidak dapat menggagalkan rencana besar Allah yang Allah mau kerjakan atas dunia ini. Tetapi Allah bisa memakai manusia siapapun dia, Abraham, Ishak, Yakub, bahkan Efraim dan Manasye yang bukan warga negara, bukan keturunan Yakub, ya, karena beribukan orang Mesir. Allah bisa memakai siapa saja untuk meneruskan rencana besar Allah dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudaraku, kita melihat pada akhirnya Efraim dan Manasye, anak-anak Yusuf, menjadi dua suku Israel. Dan dua suku Israel ini menjadi cikal bakal suku utama kerajaan Israel. Ya, 12 anak-anak Yakub, dua ini menjadi dua suku yang menjadi cikal bakal suku utama kerajaan Israel. Melalui mereka juga Efraim dan Manasye, nama besar Abraham diwariskan. Sehingga semua orang kalau dia mau menikmati berkat, dia akan disebutkan semoga dia mendapatkan berkat seperti berkat yang diberikan kepada Efraim maupun Manasye. Artinya berkat yang dimiliki Efraim dan Manasye itu menjadi model untuk setiap orang memperoleh berkat. Luar biasa ya, berkat Efraim dan Manasye yang Allah berikan. Mereka pada akhirnya menjadi bangsa yang besar Israel. Ya, yang kita tahu, yang kita kenal dengan umat pilihan Allah. Dan yang Allah sudah janjikan mulai dari Abraham. Dan bangsa ini terus diberkati dalam segala situasi dan kondisi. Di ayat yang ke-21 dikatakan, tidak lama lagi aku akan mati. Tetapi Allah yang menyertai kamu. Aku dalam hal ini Yakub. Tidak lama lagi dia akan mati. Begitu juga dengan Yusuf akan mati. Tetapi walaupun orang tua Efraim Manasye akan mati, baik itu Yakub maupun Yusuf, tetapi Allah tidak pernah mati berhenti untuk memberkati Efraim dan Manasye serta keturunannya sampai seterusnya dan selamanya. Berkat itu selalu mengiringi perjalanan hidup mereka. Bapak Ibu Saudaraku, dan memang terbukti Efraim dan Manasye diberikan tempat utama, pusat di tanah Kanaan, yaitu Sikem. Dalam ayat yang ke-21 dikatakan begini, ayat 22, suatu punggung gunung yang kurebut dengan pedang dan panahku dari tangan orang Amori. Dalam masyarakat Batak, kalau ada acara-acara, selalu menggunakan memotong babi, ya, potong babi, dan bagian-bagian tubuh babi itu diberikan kepada orang-orang tertentu, punya makna. Ada yang diberikan kepala dan juga buntut, atau ada yang dapat bagian paha, kaki, dan seterusnya. Yang dapat kepala atau buntut itu orang yang dihormati. Tetapi dalam bangsa Israel dikatakan ayat yang ke-22, suatu punggung gunung yang kurebut. Punggung itu sesuatu kehormatan. Ya. Karena itu Efraim dan Manasye mendapatkan tempat utama yang tadi dikatakan pusat kota Kanaan, yaitu Sikem. Luar biasa. Berkat khusus buat Efraim dan Manasye. Bahwa Allah tidak pernah meninggalkan mereka walaupun secara fisik orang tua mereka mati. Walaupun memang Allah pada akhirnya membimbing mereka berada di Mesir sampai ke Mesir, tetapi Allah kemudian akan membawa mereka kembali ke tanah perjanjian Kanaan. Allah tidak pernah melupakan umatnya. Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan hari ini sungguh luar biasa buat kita.
Kita umat percaya kepada Kristus adalah penerus dari berkat Allah yang diberikan kepada Abraham, Ishak, Yakub melalui kedua anaknya Efraim dan Manasye. Kita, ibu bapak, saudara dan saya adalah penerus berkat itu. Bapak ibu saudaraku, bangsa Israel dijaga, dipelihara, diberkati, dituntun, diingatkan, dikasihi. Maka hal yang sama juga dilakukan kepada kita yang hidup di tengah dalam Yesus Kristus yang menjadi penerus berkat Allah. Ada beberapa poin firman Tuhan hari ini yang memberikan pengajaran buat kita. Poin yang pertama, bahwa berkat pemeliharaan Allah kepada Abraham, Ishak dan Yakub serta keturunannya Yusuf melalui Efraim dan Manasye, juga pada akhirnya bangsa Israel pun kita rasakan sampai saat ini. Siang maupun malam seperti halnya bangsa Israel dijaga, dipelihara dengan tiang awan dan tiang api. Maka ibu bapak, saudara dan saya, kita pun dijaga dan dipelihara seperti tiang awan dan tiang api, baik siang maupun malam. Sama seperti leluhur Israel, Abraham, Ishak dan Yakub, secara khusus Yakub dipelihara sang gembala yang baik. Sang gembala yang menuntun terus-menerus dia ke jalan yang benar. Gembala atau Allah yang membebaskan dia dari berbagai ancaman bahaya maut. Maka gembala yang sama, Allah yang sama juga akan menuntun dan menyertai perjalanan ibu bapak saudara dan saya di tengah kondisi apapun yang saat ini kita alami. Dan gembala itu, Allah itu akan mencukupkan kebutuhan hidup sehari-hari. Itu yang juga kita alami dan kita nikmati hingga sampai saat ini. Bahwa Allah memberkati bukan saja secara jasmani, tapi Allah juga memberkati secara rohani. Atau Allah bukan hanya memberkati rohani kita, ya, tapi Allah juga memberkati kehidupan jasmani kita. Karena Dia tidak pernah berhenti mengasihi kita. Walaupun kita ada dalam situasi seperti sekarang ini, tapi Tuhan punya cara untuk menjaga dan memelihara kita, memberikan bahkan melimpahkan berkat-Nya yang selalu baru setiap hari buat ibu bapak, saudara dan saya, penerus karya penyelamatan Allah di dalam Kristus Yesus dengan cara yang luar biasa, cara yang tidak bisa kita duga, cara yang hanya diketahui oleh Allah. Karena itu bersyukurlah kalau hingga hari ini, ibu bapak, saudara dan saya masih bisa menjalani hidup, menikmati berkat Tuhan, masih bisa bernapas, masih bisa berjalan, masih bisa melakukan aktivitas kita masing-masing. Poin yang kedua, kita diingatkan bahwa siapapun kita, manusia, anugerah Allah itu berlaku sama satu dengan yang lain. Berkat Allah dan kasih Allah tidak pernah membeda-bedakan. Bahwa saudara anak tertua, bahwa saudara anak bungsu, saudara pendatang, saudara pribumi, saudara pimpinan, saudara bawahan, saudara orang Ambon, saudara orang Batak, orang Jawa, orang Sunda. Berkat anugerah Allah tidak pernah membedakan saudara keriting atau saudara rambut lurus, warna kulit putih atau warna kulit hitam. Berkat anugerah Allah dicurahkan secara luar biasa kepada setiap orang dengan sama. Tidak ada yang berbeda satu dengan yang lain. Maka ibu bapak saudaraku, karena itu jangan pernah membatasi anugerah dan kasih Allah dengan pikiran dan tindakan kita yang suka membedakan satu orang dengan yang lain karena statusnya. Sebab anugerah Allah sudah mendobrak tindakan itu. Bukan hanya melalui Yesus, tetapi sejak Yakub, sejak Abraham, anugerah Allah sudah mendobrak pola pemahaman yang suka membeda-bedakan satu dengan yang lain. Dan itu yang diajarkan, itu yang ditunjukkan, itu yang diwariskan oleh Tuhan Yesus, yang harus ibu bapak, saudara dan saya lanjutkan dalam kehidupan ini. Jangan membeda-bedakan. Lihatlah semua orang sama seperti kita melihat diri kita sendiri. Perlakukan semua orang sama seperti kita memperlakukan diri kita sendiri. Karena Allah sudah melakukan itu buat ibu bapak, saudara dan saya. Poin yang ketiga, ketika Allah merancangkan kebaikan atas dunia ini,
sejak semula, maka Allah jugalah yang akan terus mengawal supaya kebaikan itu terus-menerus terwujud di tengah dunia ini. Kita atau manusia tidak pernah bisa membatalkan rencana dan rancangan Allah atas dunia ini, atas hidup kita, atas masa depan kita. Jadi hidup kita, dunia ini, masa depan kita ada dalam rancangan Allah. Kalau saat ini kita ada dalam kondisi seperti ini, bukan tidak mungkin dan pasti Allah sedang bekerja untuk merancang kehidupan kita menjadi pada akhirnya menghasilkan kehidupan yang lebih baik lagi. Dan kita dipakai oleh Allah untuk melanjutkan rencana Allah itu, supaya kebaikan yang Allah rancang dari awal bisa terus dinikmati oleh segenap manusia di tengah bumi ini. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk tidak melihat masa depan kita, tidak melihat hidup kita dari kacamata kita sendiri. Tapi mari kita lihat hidup kita. Mari kita lihat masa depan kita dalam rencana dan rancangan Allah. Mari kita lihat, mari memiliki cara pikir kita, cara pandang kita mengenai hidup dan kehidupan bukan dari cara kita melihat dan berpikir, tapi melihat dan berpikir dari cara pandang Allah. Bagaimana bisa kita lakukan? Dekatlah dengan Tuhan. Ya. Supaya Tuhan mendekat dengan kita dekat dengan Tuhan supaya kita bisa tahu apa yang Allah rancangkan dalam kehidupanku untuk orang lain. Mari belajar dari tindakan Yakub yang selalu melihat segala sesuatu dari kacamata dan sudut pandang Allah. Supaya berkat Tuhan itu terus kita nikmati dan berkat Tuhan itu terus kita teruskan kepada orang banyak di tengah dunia ini. Tuhan Yesus memberkati Ibu Bapak Saudaraku. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita satukan hati dalam doa syafaat. Mari berdoa. Bapa yang baik, terima kasih kembali kami datang menghampiri hadirat-Mu dalam ibadah keluarga bersama malam hari ini yang kami langsungkan di rumah kami masing-masing. Terima kasih untuk berkat kebenaran firman Tuhan dan seluruh berkat yang kami nikmati sepanjang ibadah ini dari awal hingga akan berakhirnya sebentar. Biarlah Bapa berkati kami sekalian sehingga kami pulang dari tempat kami masing-masing untuk melakukan aktivitas hidup kami masing-masing. Melanjutkan berkat itu dalam kehidupan pribadi, rumah tangga, usaha kerja kami. Berkati semua mereka yang Tuhan pakai untuk melayani Tuhan. Bukan saja di GPIB secara khusus di Jemaat Bethel Bandung, tetapi di berbagai tempat di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang masih kami hadapi. Tuhan memberkati setiap pelayanan yang dilakukan oleh umat Tuhan, gereja-gereja Tuhan dari berbagai denominasi. Tuhan memberkati GPIB di kota bahkan sampai di pos-pos pelayanan. Secara khusus Tuhan memberkati pelayanan Jemaat Bethel Bandung dengan seluruh kegiatan yang ada. Ibadah-ibadah yang masih berlangsung secara online, ibadah keluarga dan ibadah hari Minggu. Ibadah pelkat yang berlangsung. Ya Bapa, mari Engkau berkati supaya melalui setiap perjumpaan denganmu dalam setiap ibadah yang kami lakukan. Iman kami semakin dikuatkan, dikokohkan untuk bukan saja menerima berkat dari Tuhan, tapi melanjutkan berkat yang dari Tuhan sepanjang hidup yang Tuhan perkenankan. Berkati setiap hamba-hambamu yang melayani, baik itu diaken, penatua dan juga pendeta, juga rekan-rekan pelayan yang lain yang ada di Pelkat, PA dan juga PT. Bahkan seluruh unit misioner yang melayani Tuhan di Jemaat Bethel Bandung. Berkat Tuhan melimpah atas hidup pribadi, rumah tangga, usaha kerja masing-masing. Di tengah pergumulan yang kami alami, kami percaya bahwa berkat Tuhan juga datang dengan cara yang tidak kami duga. Berkat Tuhan, Tuhan limpahkan dengan cara yang tidak bisa kami pikirkan. Namun kami meyakini semuanya Tuhan curahkan buat kami. Karena itu ajar kami untuk terus melanjutkan berkat itu dalam kehidupan beriman kami. Karena kami menerima berkat bukan saja materi, tapi damai, sejahtera, sukacita kami nikmati bersama dengan orang-orang yang kami kasihi, mengasihi kami dalam kehidupan ini. Karena itu ya Tuhan, bantu kami untuk melanjutkan berkat itu dalam sepanjang kehidupan yang Tuhan percayakan. Bapa yang baik, berdoa untuk setiap penata layanan di Jemaat Bethel Bandung. Rencana-rencana pelayanan ke depan, sidang majelis jemaat yang akan berlangsung ke depan, pelayanan diakonia yang akan berlangsung, apapun itu ya Tuhan, Tuhan Yesus menolong, menyertai dan Engkau bantu setiap pelayan
untuk melakukannya, mempersiapkannya dengan baik, benar, dan berkenan di hadapan Tuhan, yang pada akhirnya muaranya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Secara khusus ya Tuhan, kami berdoa ketika kami ada dan siap memasuki kehidupan di normal yang baru. Bantulah kami untuk mempersiapkan segala sesuatu, supaya kerinduan kami untuk datang beribadah di gedung gereja ini boleh terwujud dan mewujud dalam cinta kasih Tuhan. Karena itu berikan kami hikmat, berikan kami kebajikan, kearifan untuk dapat memikirkan segala sesuatu. Sembari kami tetap memperhatikan apa yang Tuhan inginkan supaya kami lakukan berdasarkan aturan pemerintah yang sudah ditetapkan. Supaya kami tetap menjaga kesehatan kami, menggunakan masker dan lain sebagainya. Terima kasih Bapak yang baik, kami menyerahkan jemaat Bethel Bandung yang bergumul dengan sakit. Tuhan Yesus, kasih sayang-Mu menyertai mereka. Jika Tuhan berkenan, berikanlah mereka kesembuhan. Sama seperti perkenan Tuhan memberikan kesembuhan atas dunia ini, atas Indonesia ini, yang sedang mengalami sakit penyakit karena COVID-19. Kami percaya Tuhan menyembuhkan jemaat-Mu yang sedang dalam kondisi sakit di rumah, maupun mungkin juga yang ada di rumah sakit, yang bergumul dengan berbagai hal karena berbagai kondisi yang ada. Tuhan Yesus dampingi dan kuatkan mereka untuk dapat menjalani pergumulan yang ada, tanpa harus meninggalkan iman mereka, tanpa harus menomorduakan Tuhan. Tapi justru di tengah penderitaan, pergumulan yang ada, mereka tetap menomorsatukan Tuhan. Karena Tuhan ada di balik pergumulan ini. Terima kasih Bapak yang baik, jemaat-Mu yang bersuka cita untuk berbagai kondisi dan keadaan, apapun itu bentuknya. Lengkapi, sempurnakanlah segala syukur dan sukacita jemaat-Mu. Baik kami sebagai anak, sebagai remaja, sebagai pemuda, sebagai orang tua, ayah, ibu, maupun kami sebagai lanjut usia. Bapak sempurnakan segala syukur dan sukacita kami. Terima kasih banyak Bapak dalam Tuhan Yesus, kami pertaruhkan bangsa negara kami. Kami pertaruhkan pemerintah bangsa dan negara kami. Kami pertaruhkan keamanan dan pengamanan bangsa ini di tengah berbagai konflik kemelut yang terjadi akibat COVID-19. Bapak bantu kami untuk dapat menyelesaikan, menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan. Berkati masyarakat Indonesia dimanapun mereka berada. Berkati orang-orang yang menderita karena COVID-19, mereka yang sakit. Tuhan Yesus, Engkau anugerahkan semangat, iman yang kuat dan imun yang cukup untuk mereka boleh melewati proses pengobatan yang ada. Para medis, dokter, suster, dan semua yang ada, Tuhan Yesus memakai mereka untuk tetap menjalankan tugas, peran, dan tanggung jawab mereka di dalam takut akan Tuhan. Berikan mereka kesehatan yang baik untuk dapat menjalankan misi kemanusiaan yang ada. Terima kasih Bapak yang baik, kami menyerahkan seluruh kami yang boleh berkenan melayani Tuhan, yang boleh mengupayakan ibadah online di ibadah keluarga ini boleh berjalan dengan baik. Tuhan memberkati presbiter bertugas, berkati organis, pianis, berkati pemandu lagu, berkati teman-teman yang ada di multimedia yang boleh mengupayakan proses perekaman ibadah keluarga ini berlangsung. Berkati pribadi, rumah tangga, usaha kerja kami masing-masing, masa depan kami, berkati iman kami, berkati kesehatan kami. Terima kasih banyak Bapak dalam Tuhan Yesus. Setelah beribadah ini kami akan melanjutkan aktivitas kami. Secara khusus kami akan memasuki malam hari. Biarlah Bapak berkenan atas malam yang akan kami lalui, dan jika Tuhan berkenan, esok kami Tuhan bangunkan untuk melanjutkan aktivitas kehidupan kami. Terpujilah namamu Bapa dalam Tuhan Yesus. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam Kristus Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selama
Saudaraku, wujud yang paling nyata dalam hidup ini ketika kita dapat memberi persembahan syukur kepada Tuhan Allah yang maha baik dalam hidup kita. Karena itu marilah mempermuliakan Allah kita melalui berkat yang selalu Tuhan sediakan bagi kita. Soli Deo Gloria. Warta Jemaat Rabu 17 Juni 2020. Himbauan pemerintah protokol kesehatan selalu membawa dan menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun setelah melakukan aktivitas, menggunakan sanitizer. Sidang Majelis Jemaat Khusus akan dilaksanakan pada hari Jumat 19 Juni 2020 pukul 17 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai di GPIB Bethel, Bandung. Dimohon kehadiran seluruh diaken penatua sektor 1 sampai dengan sektor 9 tepat pada waktunya. Demikianlah Warta Jemaat. Saudara-saudara yang terkasih, berkat Allah tidak menyangkut masalah materi saja, tetapi juga perkara-perkara rohani. Berkat kekuatan, damai sejahtera, ketentraman, perlindungan, dan berbagai berkat diberikan kepada mereka yang memahaminya dan bertindak di dalam iman untuk meraih semuanya. Kita sebenarnya tidak pernah berkekurangan berkat, kalau saja kita tetap berjalan di dalam terang firman Tuhan, maka berkat Allah senantiasa melimpah dalam hidup kita. Marilah bernyanyi mendendangkan syukur kepada Allah kita. Saudaraku, kita akan kembali dalam kehidupan kita sehari-hari
untuk melakukan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama. Karena itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Terpuji namamu. Amin, haleluya. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permai. Hitunglah berkat yang tidak terbeli, milikmu di sorga tiada